Motivasi dalam belajar sangat penting artinya untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan. Lalu, apa sih hubungan antara motivasi belajar dengan prokrastinasi akademik dan social lobbying pada peserta didik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Noval Isanadiba Imadudin. Dan saya Puja Maesari. Kami siswa-siswi kelas 12 dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Pendidikan merupakan sebuah tolak ukur utama untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Semakin berkualitas pendidikan di suatu bangsa, maka akan semakin berkualitas pula manusia di negara itu. Sekolah merupakan salah satu contoh lembaga formal yang berfungsi untuk mendidik dan membentuk jati diri peserta didik agar lebih baik lagi. Tetapi, dalam proses pembelajaran di sekolah, tidak sedikit peserta didik yang mengalami masalah akademik, seperti mengatur waktu belajar, bingung tentang metode belajar yang cocok untuk mereka mempersiapkan ujian, menyelesaikan tugas-tugas sekolah bahkan proyek, yang mengakibatkan para peserta didik mulai mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan dalam bidang akademik, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti prokrastinasi dan social lobbying dalam pembelajaran mereka. Jadi, apa sih prokrastinasi akademik, social lobbying, dan motivasi belajar? Prokrastinasi merupakan kecenderungan perilaku menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan dan memilih mengerjakan kegiatan yang lebih disukai yang dapat mengakibatkan tidak selesainya tugas. Lalu, apa sih social lobbying itu sendiri? Social lobbying merupakan perilaku individu yang mengurangi usaha yang dilakukan saat sedang melakukan kegiatan berkelompok dibanding saat dengan melakukan kegiatannya sendiri atau individu. Motivasi belajar merupakan kecenderungan siswa dalam melakukan suatu kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional untuk mengetahui apakah ada hubungan antara prokrastinasi akademik dan social lobbying terhadap motivasi belajar peserta didik. Penelitian ini kami lakukan di SMA Negeri Sumatera Selatan, tepatnya pada tanggal 4 sampai dengan 12 Agustus 2023. Kami melakukan serangkaian pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 250 siswa. Adapun persentase dari prokrastinasi dan social lobbying sendiri yang ditinjau dari usia 15 sampai 16 tahun terdapat 50 responden dengan tingkat prokrastinasi 60%, sedangkan social lobbying 79,8%. Untuk usia 16 sampai 17 tahun terdapat 100 responden dengan tingkat prokrastinasi 64,4% dan social lobbying 77,2%. Sedangkan untuk usia 17 sampai 18 terdapat 100 responden dengan tingkat prokrastinasi 58,17% dan 73,8% untuk social lobbying. Pengujian korelasi product moment person yang dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hubungan antara prokrastinasi akademik dan social lobbying terhadap motivasi belajar peserta didik, yaitu jika nilai korelasi negatif, maka akan bertolak belakang dari dua variabel. Contohnya seperti jika prokrastinasi akademik siswa meningkat, maka motivasi belajar siswa akan menurun. Dan untuk korelasi positif sendiri, yaitu memiliki hubungan di kedua variabel. Contohnya seperti prokrastinasi dan motivasi ataupun social lobbying dengan motivasi peserta didik. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan presentasi ini. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.